semuanya, selamat datang di podcast Hukum Lingkungan Internasional bareng kita berlima. Yeay! Sebelum masuk ke topiknya, mari kita perkenalan dulu dengan aku sebagai host Zasta Afrizah Vaneza dengan NIM B1A1244403. Dan di ujung ada siapa nih? Halo, aku Bedas Candawas dengan NIM B1A1243371. Halo kalian. Di samping aku ada siapa yang cantik? Halo semuanya, aku Cinta Aprilia yang biasa dipanggil Cinta dengan NIM B1A1244400. Halo Kak Cinta. Lanjut, di sebelah aku ada siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zevanya dengan NIM B1A1243397. Halo Kak Kak Jepa. Jepa. Lanjut, di samping Jepanya ada. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Magdalena Parapat, biasanya dipanggil Lena dengan NIM B1A12438. Halo kalian. Oke teman-teman, karena kita semuanya udah perkenalan, jadi topik hari ini tuh agak unik. Namanya itu adalah Securituo ut alienum non ledas. Meskipun namanya sulit, tapi kita nggak bakal ngebikin kalian kebingungan dengan penjelasan kami. Oke, langsung aja ke topik pertama, yaitu arti. Siapa nih yang mau jelasin? Oke, apa tuh? Jelasin Kak. Jadi kalau diterjemahin, prinsip ini artinya gunakan hakmu tapi jangan sampai merugikan orang lain. Awalnya dari hukum Romawi kuno, tapi sekarang udah berkembang dan dipakai di hukum internasional, khususnya hukum lingkungan internasional ini teman-teman. Oh gitu. Ya, logikanya tuh simple tapi dalam banget ya Kak Cin. Iya. Negara itu memang punya hak buat ngatur wilayah sendiri, tapi nggak boleh bebas sebebas-bebasnya. Harus tanggung jawab juga biar tindakannya nggak ngerugiin negara lain, entah secara ekonomi, sosial, ataupun lingkungan. Nah, dan yang menarik, prinsip ini tuh jadi dasar buat konsep tanggung jawab negara. Misalnya, kalau suatu negara bikin polusi yang nyebar ke negara lain, berarti dia bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum internasional, teman-teman. Oh iya, bener nih Kak Jepa. Contohnya antara Trial Smelter Arbitration nih antara Amerika Serikat dan Kanada. Nah, gimana pabrik perburuan logam Kanada ini asapnya nyebrang nih ke Amerika Serikat dan bikin rusak lingkungan di sana. Nah, Kanada dikenai tanggung jawab prinsip ini. Nah, di sini dunia mulai sadar bahwa kewenangan negara itu atau kebebasan negara itu ada batasnya. Berarti prinsip ini tuh kayak udah diakui secara resmi gitu ya? Banget. Apalagi diakui dalam deklarasi Stockholm tahun 1992, terus ditegaskan lagi di deklarasi Rio tahun 1992. Intinya negara boleh manfaatin sumber daya, tapi jangan sampai merusak lingkungan negara lain. Oh gitu. Oh iya. Menurutku itu keren sih, karena hukum internasional jadi nggak cuma ngomong soal aturan, tapi juga soal moral dan tanggung jawab global. Nah, teman-teman, kalau dikaitin sama hukum laut internasional, prinsip ini tuh kelihatan di UNCLOS tahun 1982. Ada pasal yang ngatur kewajiban negara buat mencegah pencemaran laut dari segala sumber, termasuk dari daratan, teman-teman. Iya nih, karena laut itu kan nggak punya batas yang jelas ya kayak daratan. Jadi kalau misalnya satu negara buang limbah itu bisa berdampak ke negara yang lain. Oh gitu. Nah, makanya prinsip ini penting banget sih biar jaga laut kita nggak jadi keserakan negara tertentu. Kalau sekarang sih prinsip ini nyambung banget sama isu perubahan iklim. Negara-negara industri besar punya tanggung jawab moral dan hukum supaya aktivitas ekonominya nggak nyusahin negara kecil. Oh, misalnya tuh kayak negara kepulauan yang terancam tenggelam gara-gara naiknya permukaan laut. Itu kan bukan salah mereka, tapi akibat dari ulah negara lain, emisinya tinggi banget. Jadi kayak bentuk keadilan gitu ya? Keadilan iklim apa sih? Climate justice gitu? Iya, bener banget. Prinsip ini bisa jadi dasar hukum buat negara-negara kecil buat menuntut keadilan dari negara maju gitu. Oke. Masalahnya nih Kak, susah banget nih buat ngebuktiin sebab akibatnya. Kayak gimana sih caranya nunjuk kalau polusi dari satu negara itu benar-benar nyebabin kerusakan di negara lain? Gimana tuh? Iya benar, makanya sekarang muncul sistem kayak impact assessment dan notifikasi prosedur biar negara lain dikasih tahu dulu kalau ada kegiatan yang berpotensi bahaya lintas batas.
Dan itu penting banget buat ngebangun kerjasama, bukan cuma saling nyalahin gitu kan gak Cin? Iya. Oh, jadi kesimpulannya itu Security ut alienum non ledas itu bukan cuma teori hukum, tapi juga prinsip hidup ya. Iya. Tentang gimana kita bisa bebas tapi tetap bertanggung jawab gitu. Yap, bener banget. Negara berdaulat boleh aja berbuat apapun di wilayahnya. Tapi jangan lupa ada dunia di luar sana yang juga harus dijaga. Jadi kalau semua negara benar-benar patuh sama prinsip ini, mungkin bumi kita nggak sekacau sekarang ya. Iya sih, benar. Nah, itu dia teman-teman. Gunain hak kalian, tapi jangan gunakan hak orang lain. Kedengaran tuh kayak ekstrem mana, tapi sebenarnya tuh kalau dijalani itu tuh berat banget ya teman-teman. Oke, terima kasih buat Cinta, buat Jepa, buat Lena, buat Berlian, terima kasih. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap peduli, tetap beretika, dan jaga bumi kita bareng-bareng. Yeay! See you. Bye-bye teman-teman. Somewhere in the crowd.